Halo Kak, selamat datang kembali di cerita malam hari ini. Terima kasih karena di tengah lelahnya hari yang panjang, Kakak masih memutar cerita ini sebelum beristirahat malam. Semoga di waktu yang tenang ini, pikiran Kakak bisa pelan-pelan menjadi lebih ringan, dan hati yang lelah bisa sedikit beristirahat. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa beberapa kakak yang sudah meninggalkan komentar di cerita sebelumnya. Terima kasih untuk Daniel dari Bondowoso, Nanda dari Kuningan, dan Tina dari Sulawesi Selatan. Semoga kakak semua selalu diberikan kesehatan, diberikan ketenangan, dan semoga cerita malam ini bisa menemani sampai tertidur dengan lebih nyaman. Untuk kakak yang juga sedang mendengarkan, boleh tuliskan nama dan asal daerah di kolom komentar. Siapa tahu di cerita berikutnya, nama kakak juga akan saya bacakan di awal video. Dan untuk kakak yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita pengantar tidur berikutnya. Sekarang, pejamkan mata perlahan, tenangkan pikiran, dan mari kita mulai kisah malam ini. Kisah yang berjudul, Dia Tidak Pergi, Hanya Belajar Ikhlas. Di sebuah desa kecil yang tidak terlalu ramai, tinggallah seorang pemuda bernama Raka. Raka adalah orang yang sederhana, tidak banyak bicara, tidak suka menjadi pusat perhatian, dan sering terlihat tenang. Meskipun di dalam hatinya tidak selalu baik-baik saja. Setiap pagi, ia selalu bangun sebelum matahari muncul. Ia membuka jendela kamarnya perlahan, membiarkan udara pagi masuk. Lalu duduk di tepi tempat tidurnya beberapa saat, seolah sedang mempersiapkan dirinya untuk menjalani hari yang sama lagi. Tidak ada yang benar-benar berbeda dari kehidupan Raka. Ia bekerja seperti kebanyakan orang, pulang menjelang sore, lalu menghabiskan malam di rumah kecil yang sudah ia tempati bertahun-tahun. Namun tidak banyak yang tahu, rumah kecil itu dulu tidak sesunyi sekarang. Dulu, ada seseorang yang membuat tempat itu terasa lebih hidup. Namanya Aisyah. Aisyah bukan orang yang banyak bicara, tapi kehadirannya selalu membuat suasana berubah. Setiap sore, ia sering duduk di teras rumah sambil menunggu Raka pulang kerja. Di atas meja kecil, biasanya sudah ada 2 cangkir teh hangat yang mengepul pelan. Kadang mereka bercerita tentang hal-hal kecil. Kadang hanya duduk diam sambil melihat langit berubah warna. Aneh memang, tapi diam bersama Aisyah tidak pernah terasa sepi. Raka jarang mengatakan bahwa ia bahagia, tapi semua orang bisa melihatnya. Langkahnya lebih ringan, senyumnya lebih sering, dan matanya terlihat lebih hidup dari biasanya. Sampai suatu hari yang tidak pernah Raka sangka akan datang. Sore itu, Aisyah berdiri di depan pintu rumah dengan wajah yang berbeda. Tidak marah, tidak menangis, tapi juga tidak seperti biasanya. Raka masih ingat jelas suara pelan yang keluar dari mulut Aisyah saat itu. "Aku harus pergi, Rak." Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, seolah berharap kalimat itu belum selesai. Dan benar saja, Aisyah menunduk, lalu berkata dengan suara yang jauh lebih pelan, "Aku bukan pergi karena tidak sayang, tapi karena aku harus belajar ikhlas." Sejak hari itu, tidak ada lagi yang duduk di teras saat sore datang. Tidak ada lagi 2 cangkir teh di meja kecil itu. Rumahnya masih sama, kursinya masih sama, angin sore masih datang seperti biasa. Tapi rasanya tidak pernah sama lagi. Dan sejak malam itu, Raka mulai belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan siapapun. Belajar menerima, meskipun belum siap kehilangan. Belajar tersenyum, meskipun hatinya masih bertanya,
dan belajar memahami bahwa kadang seseorang tidak benar-benar pergi. Mereka hanya sedang belajar ikhlas. Sejak hari Aisyah pergi, tidak ada perubahan besar yang terlihat dari kehidupan Raka. Ia masih bangun pagi seperti biasa, masih membuka jendela kamar yang sama, masih berjalan melewati jalan kecil menuju tempat kerjanya. Orang-orang di desa melihatnya seperti biasa saja. Ia masih menyapa, masih tersenyum, masih menjawab pertanyaan dengan suara pelan seperti dulu. Tidak ada yang benar-benar tahu bahwa ada sesuatu yang ikut pergi bersama Aisyah hari itu. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa setiap saat. Rumah kecil yang dulu terasa hangat, sekarang hanya terdengar suara langkah kaki Raka sendiri. Tidak ada lagi suara cangkir yang diletakkan pelan di meja. Tidak ada lagi suara pintu yang dibuka dari dalam. Tidak ada lagi suara lembut yang bertanya, "Capek ya hari ini?" Malam pertama setelah Aisyah pergi, Raka duduk lama di teras. Kursi kayu itu masih sama. Meja kecil itu masih di tempatnya. Bahkan 2 cangkir teh masih tersimpan di dapur. Tapi Raka hanya membuat satu. Ia duduk sendirian, memegang cangkir yang perlahan menjadi dingin. Angin sore berhembus seperti biasa. Langit berubah warna seperti biasa. Semua terlihat sama, kecuali perasaannya. Untuk pertama kalinya, Raka merasa rumah itu terlalu besar untuk ditinggali sendirian. Ia mencoba masuk lebih cepat malam itu, berharap kalau ia tidur lebih awal, pikirannya juga akan ikut diam. Tapi ternyata tidak. Semakin sunyi malam, semakin jelas suara yang tidak ada. Ia terbiasa mendengar langkah Aisyah di dapur. Terbiasa mendengar suara piring kecil. Terbiasa mendengar suara pelan yang memanggil namanya. Sekarang, yang terdengar hanya detak jam di dinding. Tik, tok, tik, tok. Raka berbaring, menatap langit-langit kamar yang sama seperti kemarin. Seperti minggu lalu, seperti tahun-tahun sebelumnya. Bedanya, malam ini terasa lebih panjang. Ia memejamkan mata, tapi bayangan Aisyah justru datang lebih jelas. Suara Aisyah, tawa Aisyah, cara Aisyah duduk di teras, cara Aisyah memanggil namanya dengan pelan. Dan tanpa ia sadari, untuk pertama kalinya sejak lama, mata Raka basah. Ia tidak menangis keras, tidak terisak, hanya air mata yang jatuh pelan, seolah tidak ingin mengganggu siapapun. Di tengah malam yang sunyi itu, Raka berbisik pelan, hampir tidak terdengar bahkan oleh dirinya sendiri. "Aku belum siap." Tapi kenapa harus pergi? Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang masuk dari jendela, membawa dingin yang terasa sampai ke dalam dada. Sejak malam itu, Raka mulai mengerti sesuatu, bahwa kehilangan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, ia datang pelan, duduk di samping kita, dan tinggal lebih lama dari yang kita kira. Dan sejak saat itu, setiap malam terasa sedikit lebih sepi dari sebelumnya. Tapi Raka tetap menjalani hari-harinya, tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap mengatakan, "Tidak apa-apa." Padahal di dalam hatinya, ia masih belajar memahami satu hal yang paling sulit. Bagaimana caranya merelakan seseorang yang sebenarnya masih ingin ia tunggu pulang. Hari-hari setelah kepergian Aisyah berjalan pelan, terlalu pelan, sampai Raka sendiri kadang merasa waktu seperti tidak benar-benar bergerak. Pagi datang, lalu sore, lalu malam. Begitu terus, tanpa ada yang berubah. Tapi setiap kali malam tiba, ada satu hal yang selalu datang tanpa diminta. Kenangan. Awalnya hanya potongan kecil, hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah terasa istimewa, seperti suara pintu yang dibuka pelan, seperti langkah kaki di lantai kayu, seperti aroma teh hangat yang biasa dibuat Aisyah setiap sore.
Malam itu, Raka kembali duduk di teras rumahnya. Sudah beberapa hari ia terbiasa duduk di sana sendirian. Seolah kursi kayu itu masih menyimpan sesuatu yang tidak bisa ia tinggalkan. Angin malam berhembus pelan. Daun-daun di halaman bergerak pelan seperti sedang berbisik. Raka menatap jalan kecil di depan rumahnya, jalan yang dulu sering dilewati Aisyah saat pulang dari pasar. Dan tanpa ia sadari, ingatan itu datang lagi. Dulu, Aisyah sering pulang sambil membawa kantong kecil berisi sesuatu yang tidak pernah Raka minta. Kadang hanya gorengan, kadang buah, kadang hanya gula merah untuk teh. Saat Raka bertanya kenapa selalu membawa sesuatu, Aisyah hanya tersenyum. Biar rumahnya terasa hidup, katanya pelan. Waktu itu Raka tidak pernah memikirkan arti kalimat itu. Sekarang, ia baru mengerti. Rumah memang masih berdiri, dindingnya masih sama, atapnya masih sama. Tapi tanpa Aisyah, rumah itu terasa seperti tempat singgah, bukan tempat pulang. Raka menarik napas panjang. Matanya masih menatap jalan yang sama. Meskipun ia tahu tidak akan ada siapapun yang datang. Ia masih ingat satu sore. Sore yang dulu terasa biasa saja, tapi sekarang justru paling sering ia ingat. Saat itu hujan turun cukup deras. Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Ia melihat Aisyah duduk di teras, memegang 2 cangkir teh yang masih panas. "Kok sudah duduk di luar?" tanya Raka waktu itu. Aisyah tersenyum kecil. "Aku suka suara hujan," jawabnya. Mereka duduk berdua, tidak banyak bicara, hanya mendengar suara air jatuh di atap seng. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Lalu Aisyah berkata pelan, tanpa menatap Raka. "Kalau suatu hari aku harus pergi, jangan marah ya." Raka waktu itu hanya tertawa kecil. "Pergi kemana? Rumahmu di sini." Aisyah tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu menatap hujan lebih lama dari biasanya. Kenangan itu berhenti sampai di situ. Raka menutup matanya pelan. Dulu ia tidak mengerti kenapa Aisyah berkata seperti itu. Ia pikir itu hanya kalimat biasa. Tapi sekarang, setiap kali mengingatnya, dadanya terasa sesak. Seolah ada sesuatu yang sudah diberi tanda sejak lama, tapi ia tidak pernah menyadarinya. Angin malam bertiup lebih dingin. Raka masih duduk di kursi yang sama, di teras yang sama, di rumah yang sama. Tapi perasaan yang ia rasakan tidak pernah sama lagi. Pelan sekali, ia berkata dalam hati, "Mungkin aku yang terlalu lama menggenggam sampai lupa kalau semua bisa pergi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka tidak hanya merasa kehilangan. Ia mulai merasa harus belajar melepaskan, meski hatinya belum siap. Beberapa malam setelah kenangan itu datang lagi, Raka mulai menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Ternyata, sebelum Aisyah pergi, ada banyak hal kecil yang berubah. Perubahan yang waktu itu terasa biasa saja, tapi sekarang justru sering teringat jelas. Dulu, Aisyah selalu bercerita banyak hal-hal sederhana, tentang pasar, tentang tetangga, tentang hujan, tentang apa saja. Tapi beberapa minggu sebelum hari itu, Aisyah mulai lebih sering diam. Bukan diam karena marah, bukan juga karena kecewa. Diam, seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu sendirian. Raka sempat bertanya waktu itu, "Kamu lagi capek?" Aisyah hanya tersenyum kecil. "Enggak, cuma lagi banyak pikiran." Raka tidak bertanya lagi. Ia pikir semua orang juga punya hari seperti itu. Sekarang,
Raka menyesal karena tidak bertanya lebih jauh. Malam itu, Raka duduk di dalam kamar, membuka lemari kayu yang sudah lama tidak ia sentuh. Di dalamnya masih ada beberapa barang milik Aisyah. Selendang yang dulu sering dipakai saat sore, gelas kecil yang biasa dipakai minum teh, dan sebuah buku catatan tipis yang terselip di sudut. Raka ragu sebentar, lalu mengambil buku itu pelan. Buku itu tidak dikunci, tidak disembunyikan, seolah memang tidak pernah ingin dirahasiakan. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan Aisyah kecil, rapi, dan pelan seperti caranya berbicara. Tidak banyak kata di halaman itu, hanya satu kalimat. Kadang kita harus pergi, bukan karena tidak sayang, tapi kalau tetap tinggal, hati bisa semakin sakit. Raka terdiam lama. Tangannya masih memegang buku itu, tapi pikirannya seperti kembali ke hari-hari sebelum semuanya berubah. Ia membuka halaman berikutnya. Ada tulisan lain. Aku tidak ingin dia merasa kehilangan, makanya aku harus belajar pergi tanpa membuatnya benci. Nafas Raka terasa lebih berat. Untuk pertama kalinya, ia mulai sadar bahwa kepergian Aisyah bukan keputusan yang datang tiba-tiba. Ada sesuatu yang dipendam, ada sesuatu yang tidak pernah ia lihat. Ia duduk di tepi tempat tidur, masih memegang buku kecil itu. Suasana kamar terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam di dinding masih berdetak pelan. Tik, tok, tik, tok. Raka menutup buku itu perlahan, lalu menunduk. Di dalam hatinya muncul satu pertanyaan yang selama ini tidak pernah ia berani pikirkan. Mungkin dia pergi bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Dan anehnya, pikiran itu justru membuat dadanya lebih sesak. Karena kalau benar begitu, berarti selama ini Aisyah menanggung sesuatu sendirian. Malam semakin larut. Lampu kamar masih menyala, tapi Raka tidak bergerak. Ia hanya duduk diam, menatap lantai kayu yang sudah ia kenal sejak lama. Pelan sekali, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa waktu itu aku tidak bertanya? Kenapa aku pikir semuanya akan selalu sama? Tidak ada jawaban, hanya malam yang semakin sunyi dan hati yang mulai mengerti bahwa kehilangan kadang bukan tentang ditinggalkan, tapi tentang terlambat memahami. Dan sejak malam itu, Raka mulai berasa bahwa mungkin Aisyah tidak benar-benar pergi. Ia hanya pergi lebih dulu untuk belajar ikhlas dengan cara yang tidak pernah Raka mengerti. Sejak malam Raka menemukan buku kecil itu, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Bukan karena mimpi buruk, bukan juga karena suara apapun, tapi karena pikirannya tidak bisa berhenti mengingat. Setiap kalimat yang ia baca terus terulang di kepalanya. Kadang kita harus pergi. Aku tidak ingin dia merasa kehilangan. Semakin dipikirkan, semakin Raka merasa ada sesuatu yang selama ini tidak ia lihat. Ia mencoba mengingat kembali hari-hari sebelum Aisyah pergi. Bukan hanya hari terakhir, tapi minggu-minggu sebelumnya. Dan perlahan, potongan-potongan kecil mulai terasa berbeda. Dulu, Aisyah sering menunggu di teras setiap sore. Tapi beberapa waktu sebelum pergi, ia lebih sering duduk di dalam rumah. Kalau Raka bertanya, Aisyah selalu menjawab pelan. Lagi capek sedikit. Dulu, Raka tidak pernah curiga. Ia pikir itu hal biasa. Sekarang, ia baru sadar. Aisyah memang terlihat lebih lelah dari biasanya. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah seperti orang yang menyimpan sesuatu terlalu lama. Malam itu, Raka kembali membuka lemari. Ia tidak tahu kenapa, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang belum ia temukan. Di sudut bawah lemari, ada sebuah kotak kecil dari kayu. Kotak itu pernah ia lihat, tapi tidak pernah ia buka. Tangannya sempat berhenti sesaat.
seolah ada perasaan takut kalau apa yang ada di dalamnya akan membuat semuanya terasa lebih nyata. Namun akhirnya, Raka membuka kotak itu pelan. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar kertas. Bukan surat panjang, bukan juga dokumen penting. Hanya kertas-kertas kecil dengan tulisan tangan Aisyah. Ia mengambil lembar pertama. Tulisan itu terlihat sedikit tidak rapi, seperti ditulis saat tangan sedang gemetar. Kalau suatu hari aku harus pergi, aku harap dia tidak membenciku. Raka menelan pelan. Ia membuka lembar berikutnya. Aku tidak kuat melihat dia berharap terlalu jauh, sementara aku sendiri tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Jantung Raka berdegup lebih keras. Ia membuka satu lembar lagi, dan kali ini tulisannya lebih pendek. Aku sakit, tapi aku belum siap bilang ke siapapun. Tangan Raka langsung berhenti. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap tulisan itu tanpa bergerak, seolah otaknya belum siap memahami. Matanya membaca lagi, pelan, kata demi kata. Aku sakit. Dada Raka terasa sesak. Ia duduk di lantai, masih memegang kertas itu. Semua kenangan tiba-tiba terasa berbeda. Aisyah yang lebih sering diam, Aisyah yang terlihat lelah, Aisyah yang tidak lagi duduk lama di teras. Dan kalimat terakhir sebelum ia pergi, aku harus belajar ikhlas. Air mata Raka jatuh pelan. Bukan tangisan keras, hanya air mata yang mengalir tanpa suara. Ia baru mengerti sekarang. Selama ini ia pikir Aisyah pergi karena ingin menjauh. Ternyata Aisyah pergi karena tidak ingin membuatnya terluka. Karena kalau ia tetap tinggal, Raka pasti akan berharap lebih lama. Dan berharap kadang bisa lebih menyakitkan daripada kehilangan. Malam itu terasa sangat panjang. Raka bersandar di dekat lemari, memegang kertas kecil itu di tangannya. Pelan sekali, ia berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu harus pergi sendirian?" Tidak ada jawaban, hanya suara jam di dinding dan malam yang terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Raka mulai mengerti arti kalimat itu. Dia tidak pergi, dia hanya belajar ikhlas. Ikhlas untuk pergi lebih dulu, agar orang yang ia sayang tidak harus melihatnya perlahan hilang. Setelah membaca semua tulisan di dalam kotak kecil itu, Raka tidak langsung menutupnya. Ia duduk lama di lantai kamar, dengan kertas-kertas itu masih di tangannya. Malam sudah semakin larut, tapi matanya tidak juga terasa berat. Justru semakin lama, semakin banyak kenangan yang kembali datang. Kenangan tentang hari-hari yang dulu terasa biasa saja, tapi sekarang terasa sangat berharga. Raka mulai mengingat hari-hari terakhir sebelum Aisyah pergi. Hari-hari yang waktu itu tidak pernah ia anggap berbeda. Salah satunya, sebuah sore yang terasa sangat tenang. Hari itu langit sedikit mendung, angin bertiup pelan, dan desa terlihat lebih sepi dari biasanya. Raka pulang seperti biasa, melewati jalan kecil di depan rumahnya. Dari jauh, ia melihat Aisyah duduk di teras. Tapi kali itu, Aisyah tidak membawa 2 cangkir teh seperti biasanya. Ia hanya duduk diam, menatap halaman tanpa bergerak. Raka sempat merasa ada yang berbeda, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. "Kok di luar sendirian?" tanya Raka sambil meletakkan tasnya. Aisyah menoleh pelan, lalu tersenyum kecil. "Lagi pingin kena angin saja," jawabnya. Raka duduk di kursi sebelahnya. Beberapa detik mereka hanya diam, mendengar suara daun yang bergesek pelan. Biasanya, Aisyah akan mulai bercerita tentang sesuatu, tentang pasar, tentang tetangga, atau tentang hal-hal kecil yang ia lihat hari itu. Tapi sore itu, Aisyah lebih banyak diam. Raka sempat melirik. "Kamu sakit?" tanyanya. Aisyah menggeleng pelan. "Enggak, cuma lagi capek sedikit." Jawaban yang sama, jawaban yang sekarang terasa berbeda.
Waktu itu, Raka hanya mengangguk. Ia tidak bertanya lagi. Ia pikir semua orang memang kadang lelah. Beberapa menit kemudian, Aisyah berkata pelan, tanpa menatap Raka. "Rak?" "Iya." Kalimat berikutnya tidak langsung keluar. Aisyah menarik napas pelan, seolah sedang menyiapkan sesuatu yang berat. "Kalau suatu hari aku tidak ada di sini, kamu bakal gimana?" Raka tertawa kecil waktu itu. "Pergi kemana lagi? Rumahmu di sini." Aisyah tersenyum, tapi senyumnya tidak lama. Ia kembali menatap halaman. "Aku serius." Raka masih belum merasa ada yang aneh. Ia menjawab santai, "Ya biasa saja, paling rumah jadi sepi." Aisyah menunduk sedikit. Tidak ada yang ia katakan setelah itu. Hanya angin sore yang lewat di antara mereka. Sekarang, setelah semuanya benar-benar terjadi, Raka baru sadar. Itu bukan pertanyaan biasa. Itu adalah pertanyaan seseorang yang sedang mencoba memastikan apakah orang yang ia tinggalkan nanti akan baik-baik saja. Malam di kamar terasa semakin sunyi. Raka masih duduk dengan kotak kecil di sampingnya. Ia menutup matanya pelan, dan kenangan lain kembali datang. Hari terakhir. Hari ketika Aisyah benar-benar berdiri di depan pintu itu. Hari yang dulu terasa singkat, tapi sekarang terasa seperti tidak pernah selesai. Dan di dalam hatinya, Raka mulai merasa takut mengingatnya. Karena ia tahu, kenangan berikutnya adalah kenangan yang paling sulit ia terima. Kenangan saat Aisyah mengatakan bahwa ia harus pergi. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang benar-benar sama. Kenangan itu akhirnya datang juga. Kenangan yang selama ini paling sering Raka hindari, tapi justru paling sering muncul setiap malam. Hari ketika semuanya berubah, hari yang dulu terasa biasa saja, tapi sekarang terasa seperti hari yang membagi hidupnya menjadi dua bagian. Sebelum Aisyah pergi, dan sesudah Aisyah pergi. Hari itu tidak ada tanda apapun di pagi hari. Raka bangun seperti biasa. Udara masih dingin seperti biasanya. Suara ayam dari rumah sebelah masih terdengar seperti biasa. Aisyah juga terlihat seperti biasa. Ia menyiapkan teh di dapur, meletakkan 2 cangkir di meja, lalu duduk di teras seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berbeda. Justru karena semuanya terasa biasa, Raka tidak pernah menyangka bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka duduk bersama. Sore harinya, langit terlihat lebih pucat dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa udara yang sedikit lebih dingin. Raka pulang lebih lambat hari itu. Ketika sampai di depan rumah, ia melihat pintu sudah terbuka. Aisyah berdiri di dekat pintu, seperti sudah menunggu sejak lama. Raka sempat tersenyum. "Tumben nunggu di sini?" Aisyah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka beberapa detik, seolah ingin memastikan sesuatu. Tatapan itu bukan marah, bukan juga sedih, tapi seperti seseorang yang sedang mencoba kuat, padahal di dalamnya sudah lelah. "Aku mau ngomong sebentar," kata Aisyah pelan. Nada suaranya membuat Raka berhenti. Ada sesuatu yang berbeda. Mereka tidak duduk di teras sore itu. Tidak ada teh, tidak ada cerita. Hanya berdiri di dekat pintu dengan suasana yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Aisyah menarik napas pelan. Tangannya saling menggenggam seperti menahan gemetar. "Aku harus pergi, Rak." Kalimat itu keluar begitu saja. Pendek, pelan, tapi terasa sangat berat. Raka tidak langsung mengerti. Ia bahkan sempat mengira Aisyah hanya bercanda. "Pergi kemana?" tanyanya ringan. Aisyah tidak tersenyum. Ia menunduk sebentar, lalu berkata lagi, lebih pelan. "Aku harus pergi, dan mungkin lama." Sekarang Raka mulai merasa ada yang tidak biasa. Dadanya terasa tidak enak, tapi ia masih mencoba tetap tenang. "Kenapa?" Pertanyaan itu keluar singkat, tapi terasa seperti menahan banyak hal.
Aisyah tidak langsung menjawab. Beberapa detik hanya diam. Lalu akhirnya ia berkata, dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Aku bukan pergi karena tidak sayang." Raka menatapnya, dan kalimat berikutnya adalah kalimat yang tidak pernah ia bisa lupakan. "Tapi karena aku harus belajar ikhlas." Suasana terasa berhenti. Angin masih berhembus, daun masih bergerak. Tapi bagi Raka semuanya seperti tidak terdengar lagi. Ia ingin bertanya banyak hal, ingin menahan, ingin marah, ingin meminta penjelasan. Tapi entah kenapa, tidak satupun kata keluar dari mulutnya. Yang bisa ia lakukan hanya berdiri diam. Aisyah melangkah mendekat sedikit. Matanya terlihat basah, tapi ia tetap berusaha tersenyum. "Maaf ya." Hanya itu, tidak ada penjelasan panjang, tidak ada cerita. Aisyah mengambil tas kecil di dekat pintu. Sebelum melangkah keluar, ia berhenti sebentar, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya tidak jadi. Ia hanya berkata pelan, "Jaga diri baik-baik, Rak." Lalu ia berjalan pergi. Tidak berlari, tidak menoleh. Langkahnya pelan, sampai akhirnya hilang di ujung jalan kecil itu. Dan sejak saat itu, Raka tidak pernah melihatnya lagi. Malam itu, rumah terasa sangat sunyi, lebih sunyi dari yang pernah ia rasakan. Dan sekarang, bertahun-tahun setelah kejadian itu, Raka baru mengerti. Waktu itu bukan Aisyah yang tidak ingin tinggal, tapi Aisyah yang tidak ingin membuatnya melihat bagaimana ia perlahan harus kehilangan. Dan mungkin itulah cara Aisyah belajar ikhlas. Pergi lebih dulu, sebelum orang yang ia sayang merasakan sakit yang lebih dalam. Raka menutup matanya pelan. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini terasa lebih tenang, karena akhirnya ia mulai mengerti. Dia tidak pergi karena tidak sayang. Dia pergi karena terlalu sayang. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Raka masih duduk di teras rumahnya, di kursi kayu yang dulu sering ia duduki bersama Aisyah. Angin malam berhembus pelan, membawa udara dingin yang tidak lagi terasa menusuk seperti dulu. Di tangannya masih ada buku kecil milik Aisyah, yang beberapa hari terakhir selalu ia baca berulang-ulang. Bukan karena ia belum mengerti, tapi karena ia baru mulai menerima. Selama ini Raka selalu berpikir bahwa ia adalah orang yang ditinggalkan. Ia merasa Aisyah pergi tanpa alasan, pergi tanpa menjelaskan, pergi tanpa memberinya kesempatan untuk menahan. Tapi sekarang, setelah membaca semua tulisan itu, setelah mengingat semua kenangan itu, ia mulai sadar. Aisyah tidak pergi untuk menyakitinya. Aisyah pergi karena tidak ingin melihatnya terluka lebih dalam. Kadang, orang yang paling sayang justru memilih pergi diam-diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak ingin orang yang ia cintai melihat dirinya perlahan menghilang. Raka menatap jalan kecil di depan rumah. Jalan yang dulu dilalui Aisyah saat datang. Dan jalan yang sama saat ia pergi tanpa menoleh. Dulu setiap melihat jalan itu, dada Raka terasa sesak, seolah ia masih menunggu seseorang kembali. Tapi malam ini berbeda. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menunggu. Bukan karena ia sudah lupa, bukan juga karena ia sudah tidak sayang, tapi karena ia mulai mengerti bahwa tidak semua yang kita sayangi harus kita miliki sampai akhir. Beberapa orang datang untuk menemani, lalu pergi untuk mengajarkan sesuatu. Dan Aisyah mengajarkan satu hal yang paling sulit, belajar ikhlas. Raka menarik napas panjang. Lalu pelan sekali, ia berkata, hampir seperti berbisik pada malam. "Aku tidak marah. Aku juga tidak menyesal." Angin lewat pelan di halaman. "Aku cuma kangen, tapi sekarang aku sudah mengerti." Ia tersenyum kecil, senyum yang sudah lama tidak terlihat.
Makasih, sudah pernah tinggal di sini. Tangannya menyentuh dada sendiri. Dan makasih, sudah ngajarin aku cara merelakan. Malam semakin sunyi, tapi tidak lagi terasa kosong. Kadang kehilangan memang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah menjadi kenangan yang pelan-pelan kita simpan dengan tenang. Dan sejak malam itu, Raka tidak lagi bertanya, kenapa Aisyah harus pergi? Ia hanya berdoa dalam diam, semoga dimanapun Aisyah berada, ia sudah tidak lagi menahan sakit sendirian. Dan di teras rumah kecil itu, di bawah langit malam yang sama, Raka akhirnya benar-benar mengerti. Dia tidak pergi, dia hanya belajar ikhlas. Dan sekarang, Raka juga mulai belajar hal yang sama. Ikhlas untuk melepas, ikhlas untuk mengenang, dan ikhlas untuk tetap berjalan. Dan malam pun berjalan semakin sunyi. Angin berhembus pelan, langit tetap tenang seperti sejak tadi, seolah ikut mendengarkan cerita yang perlahan selesai. Kadang dalam hidup, kita memang tidak kehilangan karena tidak sayang, tapi justru karena terlalu sayang sampai harus belajar melepaskan. Tidak semua pertemuan diciptakan untuk selamanya. Ada yang datang hanya untuk menemani sebentar, lalu pergi setelah meninggalkan pelajaran yang tidak akan pernah kita lupa. Jika malam ini kamu sedang merindukan seseorang atau sedang mencoba mengikhlaskan sesuatu, tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Karena ikhlas bukan berarti tidak sedih. Ikhlas hanya berarti kita belajar menerima, meskipun hati masih ingin bertahan. Biarkan malam ini menenangkan pikiranmu. Biarkan semua yang berat pelan-pelan dilepaskan. Sekarang, istirahatlah. Pejamkan mata, tarik napas perlahan, dan biarkan cerita ini berakhir dengan tenang. Semoga malam ini membawa kamu pada tidur yang damai. Selamat malam.